Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Grand opening strategy. Nah, banyak orang itu membuka bisnis tuh asal-asalan ya. Yang penting ada modal, ada duitnya, ada minatnya dia untuk berbisnis, kemudian coba-coba buka bisnisnya. Tapi hanya rame di awal aja dengan grand opening yang sekedarnya atau menurut dia bagus, dengan diskon, dengan banting harga, dengan murah-murahan. Tapi kemudian setelah 100 hari atau 3 bulan biasanya marketnya mulai turun dan mulai sepi. Akhirnya bangkrut. Nah, gimana supaya grand openingnya itu berhasil dan bisnisnya punya kemungkinan 99 berhasil? Kita harus tahu dulu yang pertama dulu, dari jenis produknya dulu atau jenis bisnisnya dulu. Jadi tidak semua jenis bisnis atau produk atau jasa itu punya kemungkinan berhasil yang lebih tinggi. Sama seperti kalau kita misalnya diem-diem di rumah, ada kemungkinan nggak kecelakaan? Mungkin aja ada mobil yang masuk rumah kemudian nabrak rumah dan terjadi kecelakaan. Tapi kemungkinannya kan kecil. Nah, bisnis juga seperti itu. Kira-kira bisnis yang misalkan nih kita ngomongin bisnis cuci mobil, yang paling sering dapat pelanggan adalah bisnis cuci mobil yang letaknya di pinggir jalan raya atau yang masuk gang. Tentu yang di pinggir jalan raya. Jadi dari jenis bisnis, produk atau jasanya itu menentukan kemungkinan keberhasilannya. Yang 100% nggak ada ya. 100% itu kepunyaannya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya bisa memperbesar kemungkinannya. Jadi sebelum melangkah, misalnya nih ada modal dan mau mulai bisnis, perhatikan dulu jenis bisnis, produk atau jasanya apa yang mau dijalanin. Bukan hanya karena kita senang, tapi kita tahu bahwa produk bisnis atau jasanya ini benar-benar sedang dibutuhkan sama orang saat ini. Kemudian yang kedua, kita harus bisa kerjasama dengan yang terbaik. Tentu daripada kita mulai awal sendirian, lebih baik kita ajak kerjasama orang yang sudah punya bisnisnya terlebih dahulu atau sudah berpengalaman di bidang tersebut. Misalnya kita mau bertani melon, lebih baik kita nyari orang yang memang dia sudah paham tentang melon, dan A sampai Z-nya melon dia tahu, tinggal kita kerjasama dengan dia. Apakah kita yang kasih modal, tempat, atau yang menurut kita cocok untuk dikerjasamakan. Lalu kemudian manajemen resiko. Nah, bisnis dengan kemungkinan berhasil 99% ini kita juga harus paham bagaimana cara kita memanage resikonya. Manajemen resiko ini maksudnya gimana? Maksudnya kita harus tahu dulu kita tuh mampu menerima seberapa besar resikonya. Kemudian yang kedua, kita tahu kemungkinan besar yang terjadi apa nantinya. Itu kita harus paham dulu dan siap menerimanya. Mampu diterima misalnya kayak gini. Bisnisnya modalnya 100 juta, tapi yang 10 juta uang cash kita, 90 juta utangan ke orang. Nah, itu berarti kita nggak siap menerima resikonya. Seharusnya seperti ini. Kita harus siap menerima resikonya. Ketika kita punya uang 100 juta, ya maksimal bisnis itu 10 juta maksimal untuk resikonya, manajemen resiko. Misalnya nih amit-amit bisnisnya gagal, kita masih tetap bisa hidup normal karena yang berkurang hanya 10 juta tadi. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus mampu dan tahu resiko sebesar apa yang saya dapat terima dan kemungkinan besar terjadinya seperti apa. Ini bukan hanya kemungkinan besar terjadi ketika gagal ya, tapi ketika berhasil. Misalnya ini resikonya kecil tapi kemungkinan besarnya akan berhasil karena regulasi pemerintah sedang mengarah ke situ, kemudian trennya sedang seperti itu. Misalnya seperti beberapa tahun yang lalu ketika masker sangat-sangat dibutuhkan, orang berbondong-bondong masuk ke bisnis masker. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak, tapi sebagian besar berhasil karena pada saat itu situasinya memang memungkinkan untuk menjual masker dengan harga berapapun karena memang sedang terjadi kelangkaan. Tapi kembali lagi kita ke pokok bahasan kita adalah grand opening strategi, berarti kita harus tahu manajemen risiko kita seperti apa. Jadi jangan habiskan semua uang kita untuk opening bisnis kita karena ada kemungkinan gagalnya juga. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kemungkinan berhasilnya juga.
Lalu kemudian yang keempat adalah SDM yang tepat. SDM itu maksudnya sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia adalah artinya berarti orang-orang yang tepat. Seleksinya harus ketat, bukan hanya karena kamu kenalan siapa, kamu di bawah siapa, ya udah deh seadanya seperti ini, tanpa kita tahu sebenarnya bakatnya di mana. Jangan-jangan dia bakatnya orang di belakang layar, bukan ketemu sama orang. Nah, ketika kita masukkan dalam sistem grand opening kita nanti, bukan malah membantu tapi justru menjadi citra buruk untuk bisnis kita, padahal kita sedang grand opening. Jadi kemungkinan berhasil 99% ini ketika kita, yang pertama sih saya harus sampaikan bahwa memang jenis bisnis, produk atau jasanya ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi sebagus apapun strategi kita, kalau jenis bisnis atau produk atau jasa kita kurang tepat, nanti kemungkinan berhasilnya akan menurun kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita ke grand opening strategi yang kedua adalah pemilihan produk penetrasi. Saya anggap ini sudah paham ya. Kemudian kita masuk ke produk penetrasi. Produk penetrasi itu apa? Produk penetrasi itu produk yang akan kita pakai untuk grand opening. Biasanya nih yang dipakai bisnis-bisnis lain, misalkan toko fashion misalkan. Nah, dia akan membagi-bagikan dengan harga yang balik modal atau murah daripada stok mati, dia akan lempar ke pasar sebagai penarik orang untuk datang. Oh, beli harga cuma 5.000, cuma 10.000 kalau memang marketnya yang menengah ke bawah ya. Marketnya yang memang menengah ke bawah, dia akan lempar ke pasar dengan seperti itu. Harapannya apa? Banyak orang yang mendekat dan melihat produk-produknya yang lain. Yang produk-produk sudah lewat masanya dia jual murah, dia jual balik modal, atau memang sengaja dimurahin supaya orang tertarik datang, lalu nanti akan lihat-lihat produk-produk yang lainnya. Nah, produk penetrasi ini kita perlu tahu, yang pertama tuh harus sesuai dengan kebutuhan market potensial. Nah, masanya apa? Market potensial itu seperti apa? Market potensial itu ya memang market yang sudah butuh sama produk kita, bukan hanya tertarik karena pengen, tapi memang dia sudah punya minat di situ. Misalnya nih kita punya bisnis akikoh, daging akikoh, berarti yang punya minat adalah orang-orang yang memang sudah punya anak dan punya kebutuhan akikoh. Misalnya dia beragamanya Islam, jadi marketnya ya memang spesifik Islam. Nah, kemudian yang potensial itu seperti apa? Orangnya sedang cari-cari ritual akikoh itu seperti apa, urut-urutan kegiatannya seperti apa. Nah, kita bisa memancingnya dengan produk penetrasi. Misalnya produknya ini nggak harus dijual ya, produk penetrasi itu bisa kita gratisin dulu. Misalkan modul tata cara akikoh menurut Islam dan adat Jawa, misalnya seperti itu. Kemudian produk market potensial ini kebutuhannya dia ada di mana? Apa yang sedang paling dibutuhkan saat ini? Kalau waktu yang lalu itu ada dua ya, ada hand sanitizer kemudian masker. Yang paling mudah dijangkau itu yang pertama itu adalah masker. Berarti produk penetrasinya bukan hand sanitizer tapi masker. Kalau kita memang jualannya ada produk hand sanitizer, jangan langsung ke produk hand sanitizer aja, tapi ke maskernya terlebih dahulu yang lebih mudah dijangkau, harganya dapat dijangkau oleh market potensial. Jadi harganya bukan berarti dapat dijangkau, ini beda ya, dapat dijangkau oleh market potensial, bukan hanya sekedar terjangkau murah menurut kebanyakan orang, tapi marketnya itu menganggap itu dapat dijangkau enggak. Pembeli laptop dengan harga 15 juta sudah terbiasa beli laptop dengan harga 15 juta, harga 13 juta, 14 juta masih oke. Tapi kalau pembeli laptop terbiasa dengan harga 7 juta, 6 juta, 8 juta, ya itu dirasa mahal. Maksudnya harganya dapat dijangkau ini adalah sesuai dengan harga jangkauan dari market potensialnya. Lalu kemudian produk penetrasi ini kita juga harus batasi, baik waktu maupun jumlahnya, supaya orang bergerak lebih cepat. Nah, produk penetrasi kalau makanan ya, misalkan saya pernah ngelola satu jenis makanan Italia pada saat COVID lockdown kedua dulu. Itu kita jual secara online tanpa punya tempat nongkrong, tanpa punya tempat untuk orang datang. Semuanya kita jual lewat online, dapurnya hanya pakai rumah aja, dapur rumahan aja. Kemudian kita jual produknya. Nah, produknya sebenarnya kita jual paketan ya nantinya, tapi kita
pakai produk penetrasi salah satu jenis makanan Italia yang harga awalnya itu di harga 13 sampai 15 ribu, kemudian kita bisa jual di harga 28 ribuan. Kenapa bisa kita jual di harga 28 ribuan? Karena yang kita angkat adalah tema user experience-nya ketika mereka makan. Oh, ada alasnya yang koran-koran bahasa Italia, kemudian ada bendera Italia, kemudian tempatnya khusus. Jadi begitu dibuka itu atmosfer Italianya begitu kuat. Jadi hal tersebut tuh membuat orang tuh lebih wow gitu pada saat lockdown kedua ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan marketnya pada saat itu. Orang saat itu tuh nggak bisa kemana-mana, nggak punya hiburan macem-macem ya. Selain online, mereka hiburan lainnya apa? Makan. Nah, makan itu kalau cuma sekedar makan, ya jadinya cuma makan aja. Nah, kita membuat suatu pengalaman berbeda ketika mereka mencoba makanan Italia yang kita buat. Nah, harga sudah bukan jadi masalah ternyata, dan ketika dijual lebih mahal, orang akan ekspektasi lebih tinggi, permintaannya lebih banyak. Nah, setelah produk penetrasi itu berhasil dalam 1 minggu itu kita 100 nota orderan ya, jadi terjual lebih dari 100 piece, lebih lah 200 atau 300 kayaknya. Nah, dari produk penetrasi yang berhasil, kita buat launching yang berikutnya itu adalah launching program paketan. Jadi semuanya kita buat dalam satu paket, mulai dari produk A, B, C, D, itu totalnya mungkin sekitar 60.000. Kemudian kita pakai harga kesan yang lebih murah dengan harga paketan. Sebenarnya masih tetap untung, tapi produk kita keluar banyak dan satu paket dikenal sama orang, dan kita akhirnya dikenal sebagai produsen makanan Italia yang saat itu di kota saya belum ada ya, belum ada yang menspesifikkan seperti itu. Pada saat itu sangat bagus diterimanya. Oke, jadi produk penetrasi ini tidak harus produk utamanya langsung. Kalau kita mau grand launching, grand opening kayak gitu, kita harus pilah-pilah kira-kira produk mana yang sudah familiar sama market potensial kita, kemudian kita kasih keterbatasannya, baik waktu maupun jumlah. Waktu promo, waktu jumlah produk yang akan kita jual. Misalkan kemarin kita kalau makanan ya, hari ini cuma bisa produksi sekitar 50 piece. Jadi silakan waiting list dulu. Itu bagus untuk grand opening. Tidak selamanya seperti itu ya. Kalau bisnis lama-lama pasti nanti jadi industri. Tapi kalau untuk grand opening kita memang harus seperti itu, ngasih keterbatasan seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, sistem. Nah, ketika kita mau grand opening, jangan lupa siapin sistemnya. Grand opening itu bukan sekadar kita punya duit kemudian kita alokasikan untuk budget iklan, undang influencer dan berharap bisnis kita seterusnya rame. Enggak seperti itu. Kita harus siapin sistemnya terlebih dahulu. Nomor 1, sistem tentang database. Nah, database ini penting karena inilah sebenarnya yang akan kita olah nanti di bisnis kita, mulai dari namanya, WhatsAppnya, akun media sosialnya, orang yang masuk melalui program grand opening kita. Saya pernah buat grand opening untuk acara bisnis toko perabot itu dengan bikin kuis tebak harga. Jadi di online itu kuis tebak harga, kemudian pemenangnya nanti kita undang di acara grand opening yang offline. Jadi yang grand opening online kita pakai kuis tebak harga, kemudian grand opening offline-nya kita buat kuis di situ secara offline, mendatangkan MC yang memang sudah cukup populer, kemudian kita infokan di sosial media, lalu kita undang orang-orang yang jadi pemenang di kuis tebak harga tersebut. Nah, data-data yang masuk ini bisa nanti kita olah ketika ada promo lagi, nanti kita bisa share-share ke mereka info-info terbaru atau ngobrol sama orang-orang yang sudah list di kontak WhatsApp kita, atau kita bisa kepoin akun sosial medianya dan sering aktif di sana. Itu akan membuat hubungan yang bisa terjalin lebih lama. Jadi jangan langsung cuma jualan terus ketika kita posting atau kita berhubungan sama orang, tapi manfaatkan database yang masuk dari grand opening nanti. Itu orang masuk ke bisnis kita pada saat grand opening itu harus bisa tertangkap oleh sistem database-nya. Jangan dibayangin terlalu rumit ya. Database ini bisa kita pakai lewat cara-cara tradisional juga, misalkan kupon undian yang orangnya ngisi
nama, nomor WhatsApp, akun sosial medianya apa, dikumpulin terus kemudian nanti kita undi, atau kita bisa buat di website atau langsung link di WhatsApp kita. Untuk kontak di WhatsApp kita tanyain di WhatsApp kita, bebas. Tapi yang penting kita sudah tersistem bahwa grand opening ini nanti adalah cara kita mengumpulkan target market potensial supaya nanti bisa diolah. Karena pada saat itu mungkin dia belum ada uangnya atau belum cukup uangnya, tapi dia adalah target market potensial kita. Makanya kita perlu mengolah database yang masuk nanti. Orangnya pengen lihat-lihat dulu. Sebenarnya kalau ada duitnya mereka akan beli langsung, tapi saat itu mungkin belum ada duitnya atau minatnya masih belum kuat. Nah, ketika nanti kuat kita bisa nangkep itu tadi. Kemudian setelah database jadi, sistemnya jadi, kemudian ke publikasi. Nah, publikasi ini bisa organik lewat konten-konten yang kita sebar di media sosial, lewat ads. Ads ini berbayar. Kemudian jadi postingan kita atau kita membuat iklan berbayar untuk kita sebarluaskan di akun media sosial kita. Kemudian ada yang influencer yang kita ngundang orang untuk mempromoin bisnis kita. Yang paling sering dipakai saat ini untuk grand opening itu biasanya di influencer, tapi ekspektasinya orang-orang ketika buka bisnis terus ngundang influencer berharap itu langsung rame dan seterusnya. Anggapan itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar, karena influencer ini tugasnya adalah meramaikan traffic di awal. Nah, nanti tinggal trafficnya yang terkumpul ini cocok nggak sama penawarannya. Kalau memang trafficnya nggak cocok, ya rame aja di depannya, ya hanya sekedar ingin tahu aja, tapi nggak bener-bener jadi market potensialnya. Influencer ini membantu kita supaya bisa cepet langsung dapat traffic rame, tanpa harus kita repot buat konten organik ataupun nge-ads, keluarin ads, biaya ads. Cuma kalau satu aja ini agak berat ya, kecuali kita sudah cocok sama marketnya influencer ini, lalu kita kontrak influencer ini jadi brand ambassador kita, sehingga tidak bisa brand lain masuk yang sejenis sama kita. Tapi saran saya untuk publikasi ini digabungkan antara organik iya, ads iya, influencer iya, jadi nanti lebih bagus hasilnya. Terus kemudian daripada hanya sebar brosur ya, dari hanya sebar brosur aja dan mengandalkan salah satu cara publikasinya. Jadi ketiganya digabungkan. Lalu sistem yang ketiga adalah transaksi. Nah, transaksi ini apa aja? Cross selling. Cross selling ini pembelian yang berbeda ketika dia, misalkan nih kita jualan produk A, produk Italia A. Nanti ketika produk Italia A ini habis, kita kasih produk Italia yang B yang masih sejenis sama-sama Italianya, kita tawarin itu. Jadi jangan biarkan orang itu ketika tanya habis selesai, sudah selesai, padahal orangnya sudah tertarik masuk sama bisnis kita. Harusnya kita maksimalin lagi cross sellingnya, tawarin produk B yang masih sama-sama Italia. Kalau kemudian orangnya sudah tertarik dan produknya ada, jangan lupa pakai upselling, kita kasih tambahan pembelian yang lain, mungkin kentang goreng Italianya misalnya seperti itu, atau souvenirnya atau apa tambahannya, toppingnya bisa minta tambah lagi, cuma tambah 3.000 5.000, ini upsellingnya. Nah, kalau downselling ini misalkan kita lagi jual produk roti misalnya harganya 50.000, nah orangnya mungkin keberatan di harga, kita pakai produk sampelnya dulu. Ini ada produk sampel harganya cuma 30.000, jadi di downselling supaya orang itu tetap ada di bisnis kita, nggak lari di bisnis lain. Karena kita datengin orang itu kan kita pakai duit ya, ada biayanya kalau kita hitung. Misalkan kita punya budget 100.000, kita berhasil datangin 10 orang, berarti budget untuk datangin satu orang itu berapa? 10.000. Makanya orang yang datang ini sebenarnya investasi kita, makanya jangan disia-siain. Oke, itu tadi tentang sistemnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang konten marketingnya. Jadi setelah kita manajemen risiko, kemungkinan berhasil, kemudian produk penetrasi dan sistem, yang selanjutnya adalah tentang kontennya. Karena kita perlu publikasi ke publik sekarang itu, nggak cukup kalau kita cuma punya niatan launching terus kemudian undang influencer. Nah, publikasi organik dan ads ini perlu juga kontennya. Influencer ini juga perlu konten juga.
Meskipun ada yang mau buatin juga ya, tapi tidak akan sebagus kitanya sendiri yang memang sudah punya keinginan kontennya harus seperti apa. Nah, influencer itu kadang juga mereka menyesuaikan target marketnya mereka, bukan secara bisnis kita, bukan sesuai dengan bisnis kita, tapi sesuai dengan target market audiensnya mereka. Nah, kemudian kita harus paham bahwa konten marketing ini perlu untuk mendukung ini semua tadi. Yang pertama kita harus tahu copywritingnya seperti apa, kata-kata yang tertulis itu tidak terlalu panjang atau memang kalau memang panjang itu bentuknya storytelling. Lalu yang feed ini poster atau flyer yang bentuknya square persegi untuk di Instagram pada umumnya atau di ads nanti, karena ads nanti ada bagian iklan yang tidak bisa tayang video, harus tayang gambar. Jadi setelah copywriting kita buat ads-nya, feed-nya yang flyer yang bentuk square atau persegi. Kemudian yang model story. Jadi feed ini bisa kita konversi dengan model story yang penuh satu layar smartphone. Lalu kemudian di short videonya. Nah, ini yang lagi ngetren. Short video bisa reels, bisa video TikTok, bisa reels Instagram, short YouTube, macam-macam. Nah, saran saya ini videonya kurang dari 15 detik supaya ketika di posting di ads itu juga nggak kepotong. Jadi pesannya tersampaikan dalam waktu kurang dari 15 detik. Ketika di share di story Instagram, di story WhatsApp juga cukup waktunya 15 detik. Nah, konten marketing ini sebenarnya yang paling penting dari proses grand launching. Ketika kita grand launching atau grand opening ini kita sudah pakai strategi macam-macam, tapi kalau dari kontennya aja tidak menarik, mau diolah sebagaimanapun akan susah. Makanya kita perlu belajar lebih dalam lagi tentang copywriting, feed, story atau short video ini. Nah, kalau kesulitan membuat konten marketingnya, nanti bisa kontak saya di Ads Creator untuk membuatin konten marketing untuk grand opening bisnisnya. Jadi ketika nanti di share sama influencer atau kita ads-kan atau kita sebarin secara organik, itu akan menarik orang yang tepat, bukan hanya sekedar rame tapi menarik orang yang tepat supaya kemungkinan orang untuk beli di kita itu lebih tinggi. Oke, jika Bapak Ibu ini tertarik untuk membuat konten marketing di Ads Creator, bisa kontak kita di link yang ada di deskripsi